Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan berupaya untuk memperbaiki rasa syukur kita kepadanya atas berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita. Wabil khusus pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk menghadiri majelis yang di dalam majelis ini kita berzikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang tentu saja keduanya merupakan sumber kebahagiaan, sumber kebaikan, sumber keselamatan dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji satu hadis mawon. Saya bacakan dulu hadisnya karena ini pendek, jenengan tirok nih. Gila, kuntur-kuntur pun hafal satu hadis, insyaallah. Kemudian kita pelajari, ambil faidah-faidah dari hadis ini. Hadisnya bersumber dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini komong tirok. Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Pun pendek toh? Pun apa? Pesan khas. Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Jos. Dan sana kita terjemahin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalnya. Nah, terjemahin pun langsung hafal toh? Mosok. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang
bertakwa, kaya, dan menyembunyikan amal. Hadis riwayat Imam Muslim. Benar hadisnya. Yeah. Bertakwa, kaya, menyembunyikan amal. Sebelum kita bahas, terlebih dahulu kita mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis. Ya, sebab sering kita ingatkan, Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan kebaikan orang yang berjasa pada kalian. Jangan kalian melupakan jasa orang baik pada kalian. Kita nggak boleh melupakan. Nah, para sahabat itu orang yang sangat berjasa kepada kita. Sebab dari mereka lah kita bisa mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat diajar oleh Nabi langsung. Para sahabat yang mendengar, melihat Al-Quran turun. Kemudian para sahabat membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dilanjutkan ke generasi berikutnya. Sampailah pada kita hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang meriwayatkan hadis namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu nama pendeknya. Nama panjangnya Sa'ad bin Malik. Malik itu kunyahnya Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Itu namanya. Beliau ini salah satu sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya, beliau termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis. Kita meyakini semua sahabat akan ke surga. Tapi ada 10 sahabat istimewa yang mereka bergelar Al-Asyarah Al-Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat yang dikabarkan dengan surga. Mereka adalah 4 pertama Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sisa 6. Yang 6 ini Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 sahabat. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga sahabat yang dikenal dengan abid, ahli ibadah, dan mujabud doa. Orang yang doanya selalu dikabulkan Allah. Luar biasa nih. Setiap kali berdoa Allah kabulkan. Dan ketika ditanya, apa rahasianya? Kenapa kok kalau berdoa dikabulkan Allah terus? Maka beliau menjawab, atib mat'amak, perbaiki makananmu. Artinya, jangan sampai ada makanan yang tidak jelas kehalalannya masuk ke dalam perutmu. Karena makanan yang haram salah satu penghalang doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga sahabat yang selalu mengikuti jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak perang Badar sampai perang-perang berikutnya tidak pernah absen. Dan beliau ini termasuk salah satu farisul Islam, penunggang kuda terbaik para sahabat. Dan keahlian beliau adalah awwalu man rama fi sabilillah. Orang yang pertama kali membidikkan panah di jalan Allah. Jadi beliau itu pemanah. Dan luar biasanya beliau itu memanah itu sambil naik kuda. Jadi sambil naik kuda, dan beliau ahli dalam membidikkan anak panah mengenai musuh-musuhnya. Beliau meninggal tahun 55 Hijriah dan beliau berumur 75 tahun. Ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah diangkat sebagai panglima jenderal, panglima perang Qadisiyah melawan Romawi tahun ke-15 Hijriah, dan beliau memenangkan pertempuran itu.
radhiyallahu anhu. Ini sedikit tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini, jamaah sekalian, ada kisahnya. Hadis ini ada kisahnya. Kenapa muncul hadis ini? Yaitu suatu hari atau di masa tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggalkan Madinah dan beliau tinggal di pedalaman. Nek cara kita sekarang nggih di usia pensiun gitu malah tinggal di kampung. Ya kira-kira kajar ngene lah. Orang milih ning kutha tapi malah milih ning kampung. Ngopo? Sa'ad bin Abi Waqqas menggembala kambing. Jadi malah menikmati masa tuanya itu milih ning kampung bersama orang-orang Arab Badui dan memelihara kambing. Mangur lagi nunggu Pak Heri. Pernah pensiun tuh. Nah, suatu hari anaknya yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi bapaknya. Terjadilah percakapan. Si Umar ini bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku," kira-kira gitu. "Jenengan itu kan tokoh besar. Jenengan itu kan pernah jadi jenderal, tokoh besar, orang punya pengaruh. Kenapa kok malah milih urip ning desa? Padahal kalau mau dengan jabatan pun bukan hal yang sulit gitu kan. Tapi kenapa malah milih ning desa?" Itu pasca khilaf antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab anaknya ini. "Wahai putraku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," hadis ini, bahwasanya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, dan menyembunyikan amalnya, tidak suka popularitas. Nah, dari sini jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan faidah penting, pelajaran penting dalam prinsip kehidupan seorang muslim. Seorang muslim itu punya prinsip, bahkan untuk pindah tempat aja punya dalil. Sa'ad bin Abi Waqqas arep manggon ning desa wae duwe dalil. Apa dalilnya? Nabi bersabda, Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya, dan kemudian menyembunyikan amalnya, nggak suka popularitas. Ini prinsip jamaah sekalian. Karena kadang orang itu kan dalam sebuah keputusan, ketika diperhadapkan pada pilihan, kadang prinsipnya nggak jelas. Ada orang yang prinsipnya sing penting melu wong akeh. Kenapa kamu pilih kui? Lah wong udah milih kui kok. Ya, prinsipnya mengikuti kebanyakan orang. Ada juga orang yang punya prinsip luweh-luweh. Ngono yo karepmu, ora yo karepmu. Jadi nggak punya, dia prinsip cuek, terserah kau. Orang beriman nggak begitu. Dia punya prinsip, apapun yang dia ambil, langkah yang ia tempuh, sesuatu yang dia pilih, ada landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu milih nomor 1, nomor 2, nomor 3? Apa pilihannya? Karena wong oke milih kui? Atau karena ada tendensi duniawi? Atau kita punya jawaban, saya pilih ini jadi pemimpin saya misalnya, karena saya tahu dia orang yang berintegritas, dia punya kualitas, ijazahnya yo asli. Ya, iya. Dan semacamnya. Jadi punya alasan yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini prinsip. Ya, seorang muslim seperti itu, jamaah sekalian. Nah, muncullah hadis ini. Hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda." Allah itu mencintai hamba.
Jamaah sekalian, di antara makhluk-makhluk Allah itu ada yang Allah cintai, ada yang Allah benci, ada yang Allah ridhoi, ada yang Allah murkai. Nah, kita seorang muslim harus berupaya untuk memposisikan diri kita berada pada golongan yang Allah cintai, bukan pada golongan yang Allah murkai. Ada banyak sifat kriteria yang Allah cintai, maka mari kita berupaya untuk berada di tempat itu. Karena kalau cuma sekedar mengaku cinta Allah, gampang. Jenengan nek kula tangletin, jenengan cinta Allah enggak, Bu? Bapak-bapak cinta Allah? Cinta Allah nggih? Ya, sekarang nek tak balik. Allah cinta jenengan enggak? Hah? Allah cinta jenengan enggak? Hah? Kan kita belum ada kepastian. Jadi mengaku aku cinta Allah gampang. Ulama kita menjelaskan asy-sya'nu laisa an tuhib walakin asy-sya'nu an tuhab. Yang jadi tolok ukur itu bukan pengakuanmu aku mencintai Allah, tapi apakah Allah mencintai kamu? Nah, itu masalahnya. Ya. Ada seorang penyair yang memberikan analogi. Kullu yadda'i waslan bilaila wa laila lam tukirru bidak. Ada seorang gadis cantik mempesona, namanya Laila. Ya, maka beliau menggambarkan penyair ini. Kullun yadda'i waslan bilaila. Semua laki-laki, semua pemuda mengaku punya kedekatan dengan Laila. Laila ini gebetanku. Laila itu pacarku dan semacamnya. Tapi ketika dikonfirmasi kepada Laila, wa Laila lam tukirru bidak. Tapi Laila ketika ditanya, Laila, ndak dengan iku cedak karo Pak Heri? Laila jawab, "Sopo kowe? Enggak kenal." Jadi Laila ternyata tidak kenal. Dalam dunia manusia aja ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Nonton badan. Yo cintanya menggebu-gebu, jebule sing dicintai orang nganggep. Ada? Kira-kira juga seperti itu nanti. Ada orang yang mengaku aku cinta Allah, aku cinta Allah. Tapi ketika dikonfirmasi, Allah cinta enggak? Boleh jadi nanti ada orang yang kecewa. Ternyata Allah enggak mencintainya. Ternyata Allah tidak mencintainya. Maka bagaimana agar Allah mencintai kita? Nah, itu persoalan serius. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang beliau sebut sebagai ayatul imtihan, ayat ujian cinta pada Allah. Ayat ujian cinta. Cinta kita ini benar atau tidak pada Allah diuji dengan ayat ini. Ibu-ibu bisa buka nanti atau semua ya. Surat Ali Imran ayat 31. Surat apa? Ayat itu dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir, ayat ujian cinta pada Allah. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar mencintai Allah. Nah, itu. Apa syaratnya? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ayatnya jelas. Siapa saja yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin besar kadar cinta seorang hamba kepada Allah, semakin banyak sunnah-sunnah Nabi yang ia amalkan dalam kesehariannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya.
Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Makanya Nabi kita juga bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, akan di surga bersamaku. Kata Rasulullah SAW. Jadi jelas nggih? Kalau cinta kita benar kepada Allah, maka kita akan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibadah kita harus benar sesuai contoh Nabi. Akhlak kita ngikut akhlaknya Nabi. Pakaian kita, makanan kita, semua aktivitas kita harus berupaya untuk menyesuaikan diri kita sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke hadis, innallaha yuhibbul abda. Allah itu mencintai hamba. Satu, apa tadi? Takwa. At-taqiyya, hamba yang bertakwa. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 3. Nabi menyebutkan 3 sifat, 3 kriteria, 3 ciri yang Allah cintai pada seorang hamba. Tapi ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Tetapi Nabi menyebutkan 3 sebagai informasi dan motivasi. Bahwa di antara sifat yang Allah cintai itu 3. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Puluhan, ratusan Allah cintai. Tapi Nabi menyebutkan bertahap. Telu dhisik. Telu ini dengarkan, pahami, amalkan. Baru tambah lagi gitu. Sebab langsung sebut ke 1 belenger kita. Ya, makanya antara metode pengajaran Nabi itu mengajar dengan bertahap. Ya, mengajar dengan bertahap. 3 dulu. 1, Allah mencintai hamba yang bertakwa. Dan ini sifat hamba yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat dan hadis. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya, Nabi kita bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi ini wasiat Allah, wasiat Rasulullah. Agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebab surga yang Allah siapkan di akhirat itu juga untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dan surga Tuhanmu yang seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Maryam, Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan untuk hamba-hambaku man kana taqiyya. Di antara hamba-hambaku yang bertakwa. Maka mari kita berupaya untuk berada dalam barisan orang-orang yang bertakwa itu. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Sering diingatkan. Bahkan setiap Jumat khotib ketika khutbah itu selalu menyampaikan ittaqullah. Bertakwalah pada Allah. Pertanyaannya, apa itu takwa? Takwa jika ditinjau dari sisi bahasa berasal dari kata waqayaqi wiqayah. Artinya melindungi diri, menjaga diri. Dari apa? Dari siksa Allah. Menjaga diri dari azab Allah. Gimana caranya? Ulama menjelaskan bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih. Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah takwa. Jadi takwa itu piye carane agar kita selamat terlindung dari azab Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka semakin tinggi level takwa seorang hamba, semakin banyak perintah Allah yang dia kerjakan.
dan semakin sedikit larangan Allah yang dia terjang. Ya, itu orang yang bertakwa seperti ini. Dan di antara perkara yang sangat penting untuk kita pahami jemaah sekalian, bahwa takwa itu punya rukun. Rukun takwa jenengane. Nggih, napa? Rukun takwa. Kan ada rukun wudu, ada rukun salat, ada rukun haji, rukun umroh, nggih. Takwa juga punya. Rukun takwa ada 4. 1, ilmu. Napa? Ilmu. 2, al-amalus saleh, amal saleh. 3, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. 4, ikhlas. Ngapel ini? 1, 2, 3, meninggalkan. 4, ikhlas. Ringkasnya ngeten. Tanpa ilmu kita nggak akan tahu mana yang Allah murkai, mana yang Allah ridhoi. Tanpa ilmu kita nggak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Mulanya kita ngaji, yeah. Makanya kita ngaji, ngerti. Itu yang pertama, ilmu. Yang kedua tadi apa? Amal soleh. Tanpa melakukan amal soleh, tidak mungkin Allah ridho pada kita. Jenengan orang kerja jaluk gaji, entuk betul? Jadi tanpa amal soleh nggak mungkin Allah kasih pahala, nggak mungkin Allah kasih ridho. 3, meninggalkan maksiat. Tanpa meninggalkan maksiat, nggak mungkin kita selamat dari adab Allah. Nek pengen selamat dari adab Allah, ya jangan maksiat. Ya. Yang keempat apa? Ikhlas. Tanpa ikhlas, 1, 2, 3 nggak ada faedahnya. Ya. Tanpa ikhlas, jenengan ngaji, jenengan ngamal soleh, jenengan ninggalke maksiat, ning nek ora ikhlas tidak ada faedahnya. Nah, ini namanya rukun takwa. Nah, jamaah sekalian, para ulama itu banyak sekali menjelaskan kepada kita definisi takwa. Saya sebutkan beberapa. Dari sahabat, ada sahabat Ibnu Mas'ud menjelaskan takwa itu, bahwasanya takwa itu adalah Allah ayyuta'a wa la yu'sa. Allah itu ditaati bukan dimaksiati. Wa ayyudhkara wa la yunsa. Allah itu diingat terus bukan dilupakan. Wa ayyushkara wa la yukfara. Dan Allah itu disyukuri bukan dikufuri. Itulah takwa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. 4. Takwa adalah takut kepada al-jalil, zat yang maha mulia Allah. Wal amalu bit tanzil, amal dengan sunnah. Quran sunnah, Quran sunnah. Ridha bil qalil, ridha dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Wal istidadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan yang jauh menuju akhirat. Itu takwa kata beliau. Ya. Ada seorang tabi'in yang menyebutkan, namanya Imam Ibnul Mu'taz. Ya, Ibnul Mu'taz mengatakan takwa itu khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzalika tuqa wasna kamashin 'alal ardi minasyauqi fa khidara wa la tahqiranna as-saghira fa innal jibala minal khasa. Engkau meninggalkan semua dosa-dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Itulah takwa. Jadi takwa itu meninggalkan dosa-dosa. Kata beliau, wasna kamashin 'alal ardi minasyauqi fakhidar. Jadilah kamu seperti orang yang berjalan di muka bumi penuh dengan duri-duri sehingga kamu hati-hati. Jenengan pamane melampah ndak pakai sendal, ke ono duri-duri pirang-pirang, piye le mlaku? Hati-hati supaya tidak tertusuk, nggih. Itulah orang bertakwa. Orang bertakwa itu setiap kali dia melangkah, setiap kali dia berbicara, maka dia hati-hati. Jangan sampai ada duri-durinya. Jangan sampai menerjang larangan-larangan Allah yang dengannya dia akan terluka karena dosa. Dan kemudian Ibnu Mu'taz mengakhiri nasihatnya, wala tahqiranna as-saghira fa innal jibala minal hasa. Jangan kamu remehkan dosa-dosa kecil.
Sebab gunung yang besar itu juga dari tumpukan batu-batu yang kecil. Jangan remehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil nek bendino. Seminggu dadi akeh mboten? Sebulan, setahun. Oke. Jadi jangan remehkan. Wah, dosa kecil dosa cilik. Tapi nek setahun, yo oke gitu loh. Ya, jadi gede. Ini nasihat beliau. Intinya takwa itu hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh dalam dosa. Terakhir dari takwa ini. Nasihat dari salah seorang tabi'in juga namanya Talq bin Hubaib. Ini menarik sekali nasihat beliau. Takwa adalah antuti Allah ala nurin minallah tarju thawabahu. Kamu mentaati Allah. Ya, kamu mentaati Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu berlandaskan Quran dan Sunnah. Tarju thawabahu. Kenapa? Karena kamu mengharapkan pahala Allah. Wa antajtanib ma'asi Allah, dan kamu menjauhi maksiat. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Karena ada larangan dalam Quran dan Sunnah. Takhsha adabahu, karena kamu takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa, jemaah sekalian. Ya, ini takwa. Sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu tidak mengenal dimensi waktu dan ruang. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu tidak mengenal dimensi waktu dan ruang. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Ning masjid yo takwa, ning dalan yo takwa, ning omah yo takwa, ning pasar, ning kebun yo takwa. Ya. Ini sifat pertama yang Allah cintai. Sifat kedua yang Allah cintai tadi apa? Yang kedua apa? Mau sebut lali? Kaya. Kaya. Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya. Yang kedua, Allah mencintai orang yang kaya. Apa maksudnya? Masya Allah. Allah mencintai orang yang kaya. Ada dua maknanya. Pertama, disebutkan oleh Imam Fudail. Qadiyat mengatakan, yang dimaksud adalah kaya harta. Sugih tenanan ini. Ya. Allah mencintai orang yang kaya raya. Tetapi masih koma di situ. Yang dia menggunakan hartanya itu fi sabilillah. Apa dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirajuli salih. Harta yang baik itu ketika dikuasai oleh orang-orang saleh. Karena kalau orang kaya dan soleh, harta itu akan mendatangkan kemaslahatan macam-macam. Dia bisa haji, dia bisa umroh. Nek ora dia apa bisa mangkat? Dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun pondok, dia bisa bangun panti asuhan, dia bisa bangun jalan, orang bisa lewat, bangun jembatan, orang bisa nyebrang. Dia bantu anak yatim, bantu fakir miskin. Kalau dia punya harta, nek dia punya iso. Kan nggak bisa. Nah, maka Allah mencintai hamba kaya seperti ini. Orang yang kaya tapi dia menggunakan hartanya fi sabilillah. Oleh karena itu, ojo mesti jadi orang sugih. Jangan takut jadi orang kaya. Sing penting soleh. Gak apa-apa jadi orang kaya. Sing penting soleh. Ini juga sekaligus motivasi buat kita agar berada pada kalangan orang-orang tangan atas. Ya, jadilah orang-orang kalangan tangan atas, bukan tangan bawah. Ini motivasi. Ya. Just that. Just. Jadi orang kaya tapi soleh. Nek gur kaya tok
tidak soleh, orang gumun. Tidak ada orang beriman, tidak ada yang terobsesi seperti itu. Makanya tidak ada satupun orang beriman yang mengidolakan Qarun. Ada yang senang Qarun? Qarun itu sugih banget loh. Duitnya pirang-pirang, bandane pirang-pirang. Tapi ada nggak orang beriman yang gumun karo Qarun? Tidak ada. Ada yang terobsesi, aku pengen koyok Qarun? Ada? Nggak ada. Bahkan tidak ada tuh yang beri nama anaknya putune, wah anakku jadi Qarun gitu. Nggak ada. Saking terhinanya itu, sugih tapi tidak taat, sugih tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalaupun kita ini kaya, kaya yang soleh, itu makna yang pertama. Makna yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi dan mayoritas ulama berpendapat maknanya yang kedua ini. Yang dimaksud dengan hamba yang kaya adalah kaya hati, kaya batin, yaitu qanaah, menerima pemberian Allah tanpa melihat kepada yang Allah berikan pada orang lain. Itulah kaya hati, merasa cukup, merasa puas dengan yang dimiliki. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kasratil ard." Bukanlah kekayaan itu dengan banyak-banyaknya harta. Innamal ghina ghinan nafs. Tetapi kaya yang hakiki adalah kaya hati, kaya batin. Merasa cukup dengan pemberian Allah tanpa melirik kepada orang lain yang dimiliki oleh orang lain. Itulah kaya batin. Ini yang dimaksud jamaah sekalian. Orang yang memiliki sifat qanaah, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Orang itu kan kalau diklasifikasikan 3. Ada orang kaya, ada orang menengah, ada orang miskin. Tiga-tiganya berhak bahagia. Dan mereka akan bahagia kalau qanaah. Orang kaya, nek qanaah bahagia. Orang kaya kalau nggak qanaah, nggak bahagia. Jangan dikira sugih langsung otomatis bahagia. Enggak. Bukan jaminan. Banyak loh orang kaya, rekeningnya pirang-pirang, duitnya pirang-pirang, mobilnya pirang-pirang, omahe budi. Tapi arep mangan wae kangelan. Arep mangan sate kambing wae rawani. Padahal duitnya oke loh niku. Arep mangan sate kambing. Arep mangan seafood ngono wae. Ora wani. Subhanallah ada. Padahal ada juga cerita, ada seorang kaya, dia punya maskapai penerbangan, 2 pesawat, tapi dia punya penyakit hiperfobia, takut ketinggian. Jadi 2 pesawat ning ora iso numpak pesawat. Subhanallah ada. Padahal sugih loh niku. Subhanallah. Jadi kaya itu bukan otomatis bahagia, belum tentu. Dia akan bahagia kalau qanaah. Orang menengah dia juga akan bahagia kalau dia qanaah. Bahkan orang miskin pun dia juga akan bahagia kalau dia qanaah. Nah sekarang bagaimana agar hadir sifat qanaah itu? Apa kiat-kiatnya? Ben isa qanaah. 1. Memperbaiki iman pada takdir Allah. Kan rukun iman ada 6. Salah satunya adalah iman pada takdir Allah. Ya wis, nek wis kerja, wis bakulan, mangkat esok, pulangnya sore, wis nandur, wis grabuk, wis nyirami, panennya gur semene. Ya sudah takdir Allahnya seperti itu gitu loh. Perbaiki, oh ini takdir Allah, kita cuma berusaha ikhtiar. Ya. Jam 10 ke urung sing tuku warungnya. Sudah kita udah buka kan? Kalau kita nggak buka beda urusan. Kita udah buka, udah usaha, udah ikhtiar. Tapi Allah berikan segitu, ini takdir Allah. Iman pada takdir Allah.
Kiat yang kedua, lihatlah orang yang kondisinya di bawahmu dalam dunia. Jangan lihat di atas. Ya. Nabi bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kondisi orang yang di bawahmu dalam dunia dan jangan lihat yang di atasmu, maka kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah. Dan ternyata Allah memuliakan kita banyak lebih dari banyak orang di bawah kita, jemaah sekalian. Berikutnya, supaya hadir sifat qanaah, banyak-banyak ingat nikmat Allah. Ya. Banyak-banyak ingat nikmat Allah. Jangan seperti orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Adiyat. Innal insana lirabbihi lakanud. Ya. Banyak manusia itu terhadap Allah Subhanahu wa taala lakanud, berkeluh kesah. Imam Hasan Basri menjelaskan siapa itu orang-orang yang disebut lakanud. Yaitu orang-orang yang selalu ingat musibah, lupa nikmat. Nek pas loro wae langsung ya Allah. Nek pas ora panen ya Allah. Nek pas ora payu ya Allah. Nek pas rugi ya Allah. Pas tanggal tua ya Allah. Tapi kalau pas dapat nikmat lali, pas panen lali, pas sehat ya-yaan. Ya, itu lakanut gitu. Nek pas susah ingat pada Allah. Nek pas sehat, pas seneng lali. Nah, itu lakanut itu. Jangan. Harusnya kita ini banyak-banyak ingat nikmat Allah. Karena sebenarnya kalau kita objektif antara musibah dengan nikmat lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat, ya. Lebih banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa menghitung. Poyo pantes. Nikmati luwih oke dibanding musibah kemudian berkeluh kesah? Kan enggak. Berikut, supaya hadir sifat qanaah dalam diri kita, yakini bahwa dunia ini sementara. Wis, akhir kelingan itu tenang wis. Dunia itu hanya sementara. Jenengan omah ora kudu lantai 2. Omah ora kudu magro-magro. Sementara. Paling berapa tahun? Ya? 60 standar ya. 60 sampai 70 standar. Omah ora kudu wapi-wapi, turu ora kudu asenan. Mobil ya ora kudu Mercedes Benz. Ora kudu. Ku sedek lho. Hanya sementara. Soalnya sematir ya digawa. Ambot. So dunia sementara, maka akan hadir sifat qanaah. Ya. Berikut, supaya qanaah bagaimana? Jangan bergaul dengan orang-orang yang bergaya hidup mewah. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang hedon. Karena hati ini lemah. Hati itu gampang pengin, gampang meri. Ya, gaulin itu nggih wong sing sepadan lah. Jangan kemaki. Hiduplah sesuai kemampuan, jangan sesuai gaya. Nek jenengan mampune iki beat yo nganggo beat, ora usah gaul-gaul karo wong sing PCX. Aku sesuk pengen lho Pak PCX iku. Kok yo penak ya PCX? Empuk. Iya, padahal kemampuannya guru tuku beat. Akhirnya apa? Karena pingin ngebet, akhirnya kemudian sampai kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena tadi salah gaul tadi. Ya, jadi jangan bergaul pada orang yang bergaya hidup. OPC urung mewah ding. Belum. Ya. Ya, intinya begitu. Oke? Baik. Yang ketiga, terakhir. Apa tadi?
Allah mencintai hamba yang al-khafi, menyembunyikan amal, tidak suka popularitas karena dia beramal ingin mengharap pahala dari Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Tapi inilah orang-orang yang ikhlas, yang dia dipuji ataupun dicaci tidak ada bedanya, dia tetap beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berhati-hatilah dengan syahwat khafiyah. Berhati-hatilah dengan syahwat ingin dipuji. Orang yang ingin beramal ketika dipuji. Orang yang ingin beramal ketika hanya dilihat oleh orang. Nek orang sing weruh, nek orang sing delok ora gelem, hati-hati. Atau ada yang lebih parah lagi, ada orang yang bangga dengan amal orang lain. Sing kerja wong liya dia sing ngaku. Ada. Ini bahaya. Wong sing kerja wong kok dia sing numpang tenar dia. Sing numpang populer dia. Padahal sing kerja wong liya. Hati-hati dengan sahabat seperti itu. Allah mencintai hamba yang justru menyembunyikan amalnya. Itu ringkes. Amalan itu dijelaskan oleh Syekh Imam Al-Ais bin Abdissalam rahimahullah. Amal itu bisa diklasifikasikan pada 3 jenis. Ada 3 jenis amal. Pertama, amalan yang memang dari awalnya disyariatkan agar ditampakkan. Maka tampakkanlah. Napa contohnya? Amalan sing pencen kon weruh, pencen untuk ditampakkan. Apa contohnya? Salat jamaah. Nggih mboten pancen kudu kon ketok ngoten lho. Apa meneh? Haji, apalagi? Umroh, apalagi? Adzan, nggih mboten? Ya mosok ada wong adzan? Kan enggak mungkin. Adzan yang menen kudu kon ketok, kudu kon krungu. Nggih, napa meneh? Kurban. Napa meneh? Menikah, nggih mboten? Ketoknya bener? Ketoknya bener menikah niku. Men do ngerti. Nek menikah meneh? Ketoknya bener? Tergantung masalah hati ya. Intinya kalau amalan itu adalah amalan yang diperintahkan untuk tampakkan, tampakkan. Sholat Jumat, sholat Id, tampakkan. Tidak boleh kita beralasan, Pak, kenapa enggak Jumatan? Kenapa enggak sholat jamaah? Aku takut riya. Itu salah. Itu jawaban yang tidak benar itu. Kenapa? Karena ini memang disuruh tampakkan. Harusnya dia melawan. Ketika dia melawan khawatir riya tadi, dapat 2 pahala. Pahala sholat jamaah, pahala melawan riya. Itu jawaban ngeles yang keliru itu. Oke, paham? Amalan yang kedua. Amalan yang disyariatkan untuk disembunyikan. Mencen dikon ngumpetke, maka jangan tampakkan. Apa contohnya? Sedekah? Sedekah yang nomor 3 itu. Contohnya puasa sunnah, sholat sunnah, tahajud. Itu disuruh sembunyikan. Jangan ditampakkan. Ya, Nabi kita bersabda 1 dari 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat nanti oleh Allah adalah rajulun dzakarallaha khaliya fafadat ainah. Seorang hamba yang di tengah malam gelap gulita berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, fafadat ainah, dan berderaian air matanya. Dia menyembunyikan amalnya. Ya. Maka kalau jenengan sudah mampu pada level ini, sembunyikan, jangan ditampakkan. Sudah bener jenengan jam 3 bangun tahajud ning kamar. Sudah bener itu, wes meneng, jangan ditampakkan lagi. Wes bar salat status. Indahnya tahajud. Indahnya tahajud ditemani jangkrik. Jangan. Karena ini sudah bener disembunyikan. Ya, sudah benar, jangan ditampakkan lagi.
Ada seorang tabi'in namanya Daud bin Abi Hind. Beliau ini sangat suka puasa. Dan beliau sangat tidak ingin kalau kemudian diketahui oleh orang lain. Bahkan sampai istrinya pun nggak tahu. Maka dia bilang sama istrinya, "Nek cara kita gini, Bune, tolong bungkus ke sarapan. Aku pengen sarapan ning pasar." Dia pedagang, buka kios di pasar. Maka istrinya menyiapkan sarapan dibungkus. Berangkatlah ke pasar. Sampai di pasar, dia bungkusan makanan tadi diberikan fakir miskin. Ngomong, "Saya sudah sarapan di rumah. Iki jenengan makan." Wong pasar ngerti nih wis sarapan ning omah, bojone ngerti nih sarapan ning pasar. Dia pulangnya maghrib, buka bareng karo keluarganya. Jadi dia nggak tahu nek bojone kuwi poso. Berapa lama? 40 tahun. Berapa lama? 40 tahun bojone ora ngerti nek bojone iki poso. Subhanallah. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Ya. Banyak ya contoh-contoh ulama yang menyembunyikan amalnya seperti itu. Amalan yang ketiga. Tadi amal pertama apa? Wow, masalah. Dianjurkan untuk ditampakkan. 2, disembunyikan. 3, amalan yang kadang-kadang ditampakkan, kadang-kadang disembunyikan, tergantung maslahatnya. Contohnya sedekah. Sedekah itu ya kadang-kadang ditampakkan, kadang-kadang disembunyikan, tergantung maslahatnya. Apa dalilnya? Al-Baqarah 271. In tubdu shadaqat fani imahi. Kalau kalian menampakkan sedekahmu itu baik-baik. Kalau ada manfaatnya, jenengan nampakkan sedekah men opo? Orang lain termotivasi, orang lain terpacu dan terpicu untuk melu-melu sedekah. Ini ada maslahatnya. Maka ini kalau jenengan itu pada posisi orang yang ditokohkan, orang yang diteladani oleh orang lain, oleh banyak orang, tampakkan itu. Kayak Pak Heri katanya, bangun masjid, ketok ke Pak Heri 10 sak gitu. Sah semen loh Pak, atau 10 juta, ketok ke supaya apa? Do melu. Ning napa RT wae ora melu-melu kan orang juga nggak termotivasi ngoten lho. Paham nggih? Sing diketoke 10 sak, sing ora ketok 10 juta mas rene mau. Nggih? Jadi gitu. Terus apa sambungan ayat ini? Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu, kamu berikan kepada fakir miskin, itu juga lebih baik. Artinya tergantung maslahatnya. Gitu nggih. Nah, bersedekah dan tidak ditahu oleh orang lain itu juga salah satu ciri dari 7 golongan yang dinaungi Allah. Yang nomor 6 kalau nggak salah. Nabi bersabda, "Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfa'aha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini kan gambaran tangan kiri dan tangan kanan itu cedak banget. Cedak banget. Gambaran wong sing paling cedak wae ora ngerti. Ya. Kira-kira lebih dekat mana? Tangan kiri dengan tangan kanan atau suami istri? Cedak ndi? Cedak ndi? Bu. Yakin? Itu gambarannya itu. Tangan kiri wae ora ngerti sing tangan kanan sedekah. Oke. Kenapa tangan kanan kiri kan selalu bareng? Jenengan yang pasar lah bareng tangan kanan kiri. Jenengan yang WC bareng, nggih mboten? Bareng, nggak mungkin ditinggal salah siji ini. Beda dengan suami istri. Suami istri kan ada masanya nggak bareng. Nah ning pasar bareng mboten? Ning WC bareng mboten?
Gitu. Nek barengnya kapan? Pas turu loh. Dulu kadang-kadang malah bareng. Ya sampai yang dekat aja nggak tahu gitu loh. Itu gambarannya seperti itu. Dan ini dicintai Allah. Amal yang tersembunyi ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicitnya Nabi. Husain kan putune Nabi. Anaknya putune Nabi. Kamu cicit ya? Cicit. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lebih dikenal dengan lakopnya Zainul Abidin. Beliau ini ketika masih hidup, dulu penduduk Madinah, fakir miskinnya itu sering mendapati sembako di depan pintu rumah mereka pagi hari sebelum subuh. Dan nggak tahu sapa sing ini. Ya, nggak tahu. Nanti mereka yakin kalau itu adalah pemberian Zainal Abidin karena dua tandanya. Satu, ketika Zainal Abidin wafat, yang memandikan jasad beliau itu melihat di punggungnya, di pundaknya itu, nek wong Jawa kapalen. Ngerti nggih kapalen? Itu kan karena memikul dalam waktu yang lama. Nasi kapalen. Nek gur pisan duit tak kira ya ora. Gitu. Nek bendino kan yo jadi kapalen. Ini disaksikan oleh yang memandikan jenazahnya. Yang kedua, setelah beliau wafat, nggak ada lagi sembako-sembako. Nah, akhirnya, berarti wingi sing sedekah kuwi Zainal Abidin disembunyikan namanya. Ya, jadi bukan ditampakkan. Ya, kasih sedekah sembako ning ono gambare, pilih. Ya, bantuan dari fulan, jangan sembunyikan. Ya, Allah mencintai orang yang menyembunyikan amalnya. Baik, Bapak sekalian, ini pelajaran dari hadis kita pagi hari ini. Kita review. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, dan menyembunyikan amal. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi salah satu atau salah dua, kok salah dua? Salah satu atau dua atau ketiga-tiganya, ya, dari sifat-sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.